Kita harapkan kajian ini bisa melembutkan hati-hati yang keras, bisa menghidupkan hati-hati yang mungkin hampir mati, bisa menimbulkan hati-hati yang sudah kering. Pembahasan kitab Subut dan Riqaib, kitab yang ditulis oleh Ustaz kita, guru kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Malam hari ini kita akan baca pada bab yang keempat, yang mana beliau Hafizahullah Ta'ala membawakan bab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah kau di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Sebagaimana kebiasaan penulis, bab-bab yang beliau cantumkan adalah cuplikan, adalah petikan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini, jadilah Anda di dunia ini seolah-olah orang yang asing, seorang yang dalam perantauan, atau jadilah Anda seperti orang yang dalam perjalanan. Ini adalah potongan cuplikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca pada pertemuan malam hari ini. Hadisnya, saya bacakan hadisnya, an Mujahidin an Abdullah bin Umar. Dari Mujahid, salah seorang imam tabi'in, dan beliau adalah muridnya sahabat Abdullah bin Umar. Mujahid mengambil hadis ini dari gurunya Abdullah bin Umar, sahabat mulia, putra dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, menceritakan peristiwanya kepada muridnya, yaitu Imam Mujahid. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abdullah bin Umar yang saat itu beliau adalah seorang yang masih remaja. Salah satu di antara sahabat muda adalah Abdullah bin Umar, karena bapaknya Abdullah bin Umar adalah Umar bin Khattab, yang antara Umar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 2 atau mungkin lebih dari itu, artinya lebih tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Umar ini berarti seorang yang masih remaja, jalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundaknya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menasihati kepada pemuda, kepada remaja ini. Jadi memberikan faedah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa tarbiyah, bahwa pengajaran, bahwa menasihati itu tidak mesti pada forum-forum formal seperti saat kita ini. Tapi kadang-kadang mengajarkan sesuatu, memberi nasihat kepada seorang, terutama kepada anak-anak misalkan, itu pada kondisi-kondisi yang sedang dekat dengan kita, sedang perjalanan misalkan, kadang-kadang kita selipkan nasihat-nasihat itu akan mengena. Nabi SAW menasihati Abdullah bin Umar, seorang remaja, tidak dalam forum yang formal, dalam khutbah, dalam kajian-kajian, tapi saat santai berjalan bareng-bareng, lalu Nabi SAW pegang pundaknya beliau. Ya, kedekatan hati. Karena kalau seorang merasa nyaman, merasa senang, itu biasanya kalau dinasihati akan mudah menerima nanti. Beda kalau kondisi orang itu memang sedang kurang siap, sedang pikirannya mungkin kurang fokus, sedang galau misalkan, sedang tidak pengen untuk mendengarkan nasihat, itu biasanya sulit menerima. Tapi kondisi yang sedang senang dengan kita, sedang santai, kemudian kita masukkan poin-poin penting, nasihat-nasihat, ini akan mengenal. Nah, inilah salah satu di antara metode tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan
pesan nasihat yang sangat berharga sekali. Padahal kita tahu Abdullah bin Umar seorang yang masih muda, seorang remaja. Tapi nasihatnya seolah adalah nasihat untuk kita semuanya, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kun, jadilah Anda, wahai Abdullah bin Umar, wahai nak, jadilah engkau di dunia ini, hidup di dunia ini nak, ka'annaka gharibun, seolah-olah anggap engkau itu seperti orang asing, orang yang dalam perantauan, au abiru sabilin, atau seperti orang yang menyeberang jalan raya. Wa'ud nafsaka fi ahlil kubur, dan hitunglah dirimu ya termasuk penghuni-penghuni kubur. 3 nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang remaja. Nanti kita akan bahas penjelasan penulis yaitu Al-Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana perhatiannya Nabi SAW kepada para remaja-remaja, para pemuda, karena mereka adalah penerus dari orang tua dari para ayah. Mereka adalah pengganti generasi setelahnya. Nabi SAW perhatian menasihati para pemuda, orang-orang yang masih muda, para remaja, dengan 3 nasihat. Pertama, kul fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti seolah-olah orang yang asing. Orang yang asing itu berarti seorang yang dalam perantauan. Seorang yang dalam perantauan, kita tahu orang yang perantau, yang mungkin cari bekal-bekal harta, keuangan demi untuk masa depannya nanti ketika pulang bisa buat rumah, bisa menyenangkan keluarganya. Orang perantauan itu biasanya kondisinya mencukupkan ala kadarnya. Ulang, kun fid dunya ka'annaka gharib. Engkau hidup di dunia ini seperti orang yang dalam perantauan, orang asing. Orang-orang yang dalam perantauan, mereka ngekos misalkan atau ngontrak rumah kecil, dia bekerja siang bahkan malam juga dalam kondisi yang perjuangan yang begitu menyusahkan. Kontrakannya misalkan kecil, sempit, tidak ada fasilitas, tapi dia rela dengan kondisi tersebut karena ingat-ingat yang selalu dia ingat adalah nanti ketika pulang saya akan membangun istana di kampung halaman. Itulah kondisi orang yang terasing, orang yang dalam perantauan. Karena kita ini itu juga seperti orang yang dalam perjalanan, orang yang merantau, yang mana kampung halaman kita semua adalah akhirat. Kampung halaman yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nenek moyang kita dahulu pernah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, pernah merasakan kelezatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadilah di dunia seperti orang yang terasing, seperti seorang yang perantauan dalam perantauan. Dan kita tahu orang yang dalam perantauan itu biasanya mencukupkan yang sedikit. Karena mereka paham kalau terlalu banyak beli alat-alat ini, fasilitas-fasilitas kehidupan ini, nanti akan susah dipindahannya. Orang yang dalam perantauan lalu dia beli misalkan kulkas, misalkan mesin cuci, misalkan ranjang, misalkan pernak-pernik yang banyak, ketika mau pindahan malah menyusahkan. Karena dia tahu ini hanya sebentar. Dia kontrak mungkin 1 tahun, 2 tahun, ngapain dia harus melengkapi isi rumah yang dia tempati tersebut. Kita juga seperti itu ibaratnya. Nabi SAW mengibaratkan, dan begitu dalam nih bahasanya Nabi SAW. Begitu dalam menasihati kepada seorang remaja, seorang pemuda. Kau hidup di dunia ini seperti orang yang merantau. Sekali lagi, orang yang merantau, dia tidak terlalu membutuhkan kemewahan-kemewahan. Karena yang dia ingat adalah keluarganya dulu. Demikian juga kita ini. Ketika kita ini hidup di dunia,
kita ini ingat-ingat di akhirat. Orang yang merantau itu kan yang diingat ya istrinya, ya anaknya. Kadang setiap hari telepon kangen sama istrinya, sama anaknya. Maunya video callan begitu. Rindu dengan keluarga. Kita juga demikian, hidup di dunia ini kita rindu dengan surga Allah SWT. Yang kedua, seorang yang dalam perantauan tadi, dia faham semakin dia memperbanyak fasilitas-fasilitas yang ada, semakin sulit nanti ketika dia mau pindahan rumah misalkan. Ya, akhirnya dia jual semua nanti, malah rugi ya. Maka dia cukupkan, mungkin hanya sekedar tikar, hanya satu bantal. Dia tidak banyak membutuhkan itu. Yang penting nantilah setelah selesai, setelah pulang, saya membawa banyak bekal, nanti akan saya bangun istana di kampung halaman. Begitu. Nasihat yang begitu. Aw'aliu sabil. Adapun pesan yang kedua, yang lebih hebat lagi, kondisikan engkona seorang remaja ini, Abdullah bin Umar ini hidup di dunia ini seolah orang yang menyeberang jalan raya. Ya, gambarkan diri kita ini sedang di pinggiran jalan raya yang macet, yang padat kendaraan berlalu lalang, mobil-mobil dan motor-motor. Gimana kondisi orang yang mau nyebrang jalan? Pertama, dia akan hati-hati, lihat kanan, lihat kiri. Orang yang nyebrang jalan kan tidak mungkin, apalagi kalau saat musim-musim mudik misalkan, saat lalu lalang mobil, motor, kendaraan begitu kencang, macet, maka dia akan melihat kanan kiri. Tidak mungkin dia di sebelah jalan kemudian langsung aja jalan maju. Dia akan hati-hati melihat ke kanan dan ke kiri. Demikian juga kita hidup di dunia ini. Kita ini harus lihat kanan kiri, perhatian, ini halal, yang ini haram. Yang haram jangan diterjang, yang halal dilakukan, tidak mengapa. Yang haram kita jauhi sejauh-jauhnya. Sesuatu yang Allah murkai, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita jauhi sejauh-jauhnya. Hidup di dunia ini seperti orang yang mau menyeberang jalan raya, dia harus hati-hati. Ini boleh apa tidak ya? Saya lihat ternyata ini nggak boleh, saya tinggalkan. Tidak dia terjang sebagaimana dia melewati jalan raya. Ini ada mobil kencang, ini nggak mungkin saya melewatinya, harus berhenti dulu. Kemudian kondisi orang yang nyebrang jalan raya, maka dia akan maju, kadang berhenti, maju lagi, mungkin kadang berhenti. Tidak ada dia kembali mundur lagi. Orang yang sudah terlanjur dia akan maju, ya sudah maju terus. Hidup di dunia juga demikian para jamaah sekalian. Kita semuanya ini tiap hari terus maju, semakin mendekati ajal kita. Maka tidak ada dari kita ini yang mundur ke belakang atau jalan di tempat. Hakikatnya kita ini tambah hari tambah sedikit umur kita, semakin mendekati ajal kita, kematian kita. Kita ini maju semuanya, tidak ada yang mundur. Makanya Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya beliau pernah bersabda, kata Nabi SAW, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua manusia, semuanya, yang muslim, yang kafir, yang taat, yang bermaksiat, itu setiap harinya berjalan. Berjalan ya maju. Apa yang mereka lakukan? Semua manusia ini berjalan, tiap hari dia akan maju. Faba'i'un nafsahu au mu'tiquha. Maka dia ini ada dua kondisi. Dia jerumuskan dirinya, dia majunya itu untuk menjatuhkan, mencelakakan dirinya. Makanya dia sembrono hidup di dunia ini sehingga dia sengsara akhiratnya. Atau dia menyelamatkan, dia hati-hati sehingga dia selamat dari neraka. Kalau selamat dari neraka berarti masuk surga. Hari tambah hari, pekan tambah pekan, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun, berarti usia kita ini semakin sedikit. Kan aneh seaneh-anehnya
orang-orang yang setiap tahunnya pas tanggal lahirnya dia merayakan ulang tahun, kemudian diramaikan dengan pesta-pesta, ya, dengan selamat. Padahal itu sebenarnya umurnya ini berkurang. Harusnya kan bukan panjang umurnya, tapi sedikit umurmu. Selamat, kamu sudah hampir mati. Bukan panjang umurnya, panjang umurmu, tambah umurmu. Tidak. Kita ini sebenarnya semakin tahun, itu semakin umur kita ini semakin sedikit, semakin kita mendekati ajal. Itulah kondisi seorang yang hidup di dunia ini. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa'ud nafsaka fi ahli kubur. Dan hitunglah dirimu ini termasuk penghuni kubur. Maknanya namamu itu seolah-olah adalah mayit. Di sini dalam catatan kaki, Ustaz Abdul Hakim Ibn Amir Abdad Hafizahullah mengatakan, ya, manfaatkan waktumu sebaik-baiknya, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah engkau dinamakan orang yang telah mati atau dinamakan orang yang masih hidup. Ya. Wa'ud nafsaka fi ahlil kubur. Ingat-ingat diri kita ini, hitung-hitunglah diri kita ini, nama kita ini termasuk deretan penghuni kubur. Kita kan sering ya mendengar pengumuman-pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan tadi malam pukul 1 malam, pukul 9 malam, dan akan dikuburkan besok pagi misalkan. Pengumuman itu, Bapak Fulan bin Fulan, maka hadirkan dalam diri kita ketika kita mendengar itu suatu saat nama kita. Ya, mungkin nama Anda yang nanti panjenengan dengar terlebih dahulu, atau mungkin salah satu dari nama panjenengan yang nanti mungkin akan Anda baca, akan Anda dengar info ini, telah meninggal Bapak Fulan. Bapak Fulan ini masukkan nama kita ini, bin Fulan masukkan ayah kita. Ya. Wa'ud nafsaka fi ahlil kubur. Semua kita ini sudah akan meninggal dunia, dan kita ini hakikatnya seperti buronan-buronan dari malaikat maut. Manusia ini semuanya adalah buronan malaikat maut yang tidak tahu diri. Kita ini sebenarnya sudah diketahui, buronan yang sudah diketahui, yang sudah diincar oleh malaikat maut, dan letak kita sudah ditemukan. Tinggal didatangi. Bayangkan, kalau ada penjahat, ada teroris yang menjadi buronan polisi, buronan Densus 88, kemudian lokasinya sudah ditemui, tinggal menjemput. Kondisi kita seperti itu. Kita ini sudah diketahui oleh malaikat maut, tinggal kita ini menunggu kapan datangnya malaikat maut itu. Tapi kadang kita ini nggak tahu diri, sudah menjadi buronan, sudah diincar oleh malaikat maut, tapi masih senang-senang dengan dunia, tidak ada persiapan terhadap kehidupan akhirat. Maka Allah SWT berfirman mengingatkan, memang umumnya manusia, mudah-mudahan kita ini bukan termasuk umumnya manusia. Kata Allah SWT, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu, mereka dalam urusan dunia pengennya nomor satu. Dalam urusan dunia pengennya nomor satu. Ya, hebat semua dalam urusan dunia, masalah prestasi, masalah kekayaan, masalah jabatan, pengennya nomor satu. Wahum adil akhirati hum ghafilun. Ini vonis dari Allah. Saya hanya menerjemahkan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah yang bervonis, wahum adil akhirati hum ghafilun. Tapi umumnya mereka lalai dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk mereka yang lalai dalam urusan akhirat. Kita jadikan akhirat nomor satu, dunia itu nomor dua. Kita jadikan kehidupan dunia ini sebagai jembatan perantara menuju kebahagiaan akhirat kita. Setelah dinasihati dengan nasihat yang mengena sekali ini, wakana ibnu Umar yaqul, maka Abdullah ibnu Umar beliau mengatakan, faqala li ibnu Umar, dalam riwayat yang lainnya Mujahid dinasihati oleh Abdullah ibnu Umar.
Beliau Abdullah bin Umar ini saat masih remaja dinasihati oleh Nabi SAW dengan nasihat yang mengenai. Ketika Abdullah bin Umar sekarang menjadi seorang ustaz, menjadi seorang alim, ulama, punya murid-murid, para remaja, para pemuda-pemuda, maka Abdullah bin Umar menasihati muridnya, ya remajanya. Kata Abdullah bin Umar, yang sekarang sudah berumur, Ida amsayta fala tantadhirus sabat. Apabila engkau, wahai mujahid, berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Ini nasihatnya Ibnu Umar ya. Dan Ibnu Umar ini menyampaikan ini setelah menyampaikan hadis Nabi kunci dunia ke anak kabarin tadi. Nasihati kepada mujahid. Dulu saya wahai mujahid dinasihati Nabi saat itu saya masih muda. Sekarang akan saya lanjutkan. Sekarang saya sudah berumur dan Anda masih muda, saya akan nasihatkan apa yang pernah Nabi SAW nasihatkan kepadamu. Setelah itu Abdullah bin Umar menambahkan, wahai mujahid, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila engkau sedang di waktu sore, maka tidak usah menunggu-nunggu mengerjakan ketaatan, nantilah besok pagi saya akan mengerjakan. Wa idza asbahta, dan apabila engkau di waktu pagi, ada waktu, ada kesempatan untuk mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan, fala tantadhiril masa, jangan nunggu, jangan menunda-nunda, nantilah kalau sudah sore. Kebanyakan manusia kan gitu. Ini salah satu talbis iblis, kata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Beliau mengatakan bahwa taswif min junudi iblis. Taswif itu nanti, menunda-nunda. Ayo ngaji, nantilah kalau sudah longgar. Padahal dia masih longgar. Ya ikut taklim, nantilah. Kapan mau ikut kajian sunnah? Nantilah. Ayo hafal Al-Quran? Nanti. Kata beliau, mintal bis iblis, termasuk tipu dayanya iblis. Besok juga demikian. Sudah datang waktu pagi, mulai iblis bisikan nanti lagi. Sore masih ada waktu, nggak apa-apa nanti sore. Sudah datang sore, besok pagi aja. Akhirnya menumpuk-numpuk, setelah itu datanglah malaikat maut, sudah nyesel dia. Mental bisu iblis at-taswif, ucapan nanti dalam ketaatan itu termasuk salah satu talbis, tipu dayanya iblis. Umar menasihatkan kepada mujahid, wahai mujahid, kalau kamu sedang di waktu sore, jangan mudah-mudah. Datang sampai besok pagi. Dan apabila aku di waktu pagi, jangan kau tunggu-tunggu, jangan kau tunda-tunda sampai datang waktu sore. Wahud min sehatika limarodi, ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limauti, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak tahu wahai mujahid. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, masmuka wudan, siapa namamu besok. Ya, nasihat ini disampaikan Abdullah bin Umar kepada mujahid sebenarnya juga untuk kita semuanya yang mendengarkan hadis ini. Ya Abdullah, fa innaka la tadri, wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, semua antum semua, Anda semuanya tidak tahu nama Anda besok apa. Apakah masih seperti yang ada di akte atau sudah ada tambahan ALM atau almarhum atau almarhumah? Kita nggak tahu nama kita besok ini. Apakah orang sudah mengatakan almarhum Bapak Fulan bin Fulan, atau masih nama yang utuh dan menunjukkan itu dia masih hidup? Kita tidak tahu, karena kematian tidak ada yang tahu. Bukan ciri kematian orangnya sakit-sakitan. Bukan ciri kematian orangnya sudah umur 60 tahun lebih. Bukan ciri kematian orang itu berada dalam kancah peperangan, berada di lingkungan, di area, di daerah yang wabah, sudah masuk daerah yang merah, zona mungkin gelap, sudah mungkin zona hitam. Bukan tanda orang yang akan meninggal itu yang sudah divonis oleh dokter, ini gak ada obat. Bukan itu.
Banyak orang yang sehat, yang gagah, kemudian tiba-tiba kecelakaan meninggal dunia. Yang masih muda, yang masih segar-segarnya badannya, tiba-tiba terasa lemah, kemudian sesak nafas, kemudian meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa ini akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ya, semua kalian ini akan didatangi oleh kematian walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang sangat tebal, yang sangat besar, maka sungguh kematian pasti akan mendatangi. Di sini dalam syarahnya Ustaz kita Ustaz Abdul Hakim Habibullah Ta'ala mengatakan di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita hakikat dari kehidupan dunia dan bagaimana kita ini menjalinnya dengan benar. Janganlah kau jadikan dunia ini nasihatnya Ustaz kita Ustaz Abdul Hakim sebagai tempat tinggalmu atau kampung halamanmu yang menjadi tujuan utamamu, yang menjadi obsesimu. Akan tapi jadikanlah dunia ini sebagai negeri asing dan kau sebagai musafirnya yang sedang mengadakan perjalanan, kemudian berhenti sejenak lalu berangkat meninggalkannya menuju negeri akhirat yang kekal dan abadi. Seolah-olah kita ini sedang mudik, sedang pulang kampung, dan kita ini sedang istirahat di rest area. Ya. Hidup di dunia ini, dalam penjelasan ini, engkau seorang yang musafir perjalanan. Kemudian Anda lelah berhenti sejenak. Berhenti sejenak, mungkin makan, mungkin istirahat sejenak, lalu berangkat meninggalkan tempat istirahat tersebut menuju negeri akhirat yang kekal dan abadi. Ibaratnya kita ini sedang mudik pulang kampung. Lalu kita lelah, lalu mampir di rest area. Kita makan, kita istirahat sejenak. Nah itu hidup di dunia cuma itu. Kan satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Bahkan dalam ayatnya sampai 50.000 tahun hidup di dunia ini. Andaikan kita mengambil satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Ya, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kan hidup di dunia yang perkiraan atau yang rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku, kata Nabi SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita bandingkan hidupnya umat Nabi SAW 60 sampai 70 tahun, berarti dunia yang kita jalani ini tidak lebih dari 1,5 jam. Kan? Ya seperti orang yang mau pulang kampung, kemudian dia mampir ke rest area, kemudian dia mungkin istirahat di situ, tidur, kemudian makan, mungkin 1 jam, 1,5 jam. Hidup kita di dunia yang 60 sampai 70 tahun itu dibandingkan akhirat 1,5 jam. Sebentar sekali. Maka orang yang sedang di rest area, dia tidak akan lengah. Kemudian dia buat fondasi di rest area. Saya pengen bangun rumah kayak ini, rest area yang enak menjadi tempat tinggal. Saya nggak jadi pulang kampung. Saya hubungi istri saya pengen bangun rumah di rest area. Saya kayak bagus-bagusnya rest area, seenak-enaknya menu yang ada di warung rest area tersebut, maka dia pasti akan meninggalkan. Dia tidak mungkin kemudian bangun rumah di situ, kemudian makanannya itu dia tidak mau untuk meninggalkan. Pokoknya saya ingin makan di sini terus, mesti dia akan meninggalkan. Ya. Nah itulah hakikat dari kehidupan dunia. Lalu beliau mengatakan, yang sangat menarik perhatian kita bahwa Nabi SAW telah mengajarkan hal ini pertama kalinya kepada seorang pemuda, yaitu Abdullah ibn Umar, yang umur beliau saat itu kurang dari 20 tahun atau kurang lebih 20-an tahun, si muda 20-an tahun. Padahal kita mengetahui dan pernah mengalami masa-masa usia 20 tahun bahwa mereka biasanya jiwanya membara, dipenuhi dengan keinginan-keinginan syahwat,
dan keinginan-keinginan dunia dan gemerlapnya yang menipu daya mereka. Ya, masa-masa muda itu masa-masa yang keinginan-keinginan dunianya, syahwatnya berada di puncak-puncaknya. Biasanya dia akan berpaling dari ketaatan. Nabi dinasihati kepada pemuda ini. Maka Nabi SAW meletakkan tasfiyah, itu pembersihan, dan tarbiyah, tapi pendidikan, khususnya pada setiap pemuda dan secara umum kepada semua sahabat-sahabat dan umat beliau ini. Karena sabda Nabi SAW ini berlaku umum kepada setiap muslim tentang hakikat dari kehidupan dunia dan bagaimana langkah setiap muslim dalam menjalaninya. Maka tampillah Abdullah ibn Umar bersama saudara-saudaranya sesama para pemuda. Alangkah banyaknya jumlah mereka ketika itu di panggung kehidupan dunia ini sebagai pemuda-pemuda yang sangat zuhud terhadap urusan dunia, walaupun dunia berada di kedua tangan mereka. Para sahabat, mereka jadikan dunia ada di tangan, ya. Tapi hati mereka sudah ada di akhirat. Dia tidak membalik, akhirat ada di tangan, hatinya sangat cenderung dengan dunia, tidak seperti itu. Lalu beliau mengatakan, kalau para pemudanya sudah seperti ini, kondisi mereka, zuhudnya mereka, ini kalau sudah pemudanya itu soleh-soleh, lalu bagaimana dengan orang-orang tua mereka? Jadi sebagai tolak ukur bersama sekalian, kalau para pemuda-pemudanya, remaja-remajanya soleh, ahli masjid, ahli ta'lim, fa insyaallah orang-orang tuanya lebih baik lagi. Kalau Abdullah bin Umar seorang pemuda, remajanya sudah seperti ini kondisinya, zuhudnya, lalu bagaimana dengan Umar bapaknya? Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Lalu bagaimana dengan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lainnya? Tentu lebih hebat, lebih zuhud lagi. Tidak perlu kita pertanyakan tentang kezuhudan mereka. Inilah silsilatul zahab, kata beliau. Silsilatul itu rantai emas, bahwa nasihat Nabi disampaikan kepada pemuda Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nasihati kepada muridnya Mujahid. Mujahid menyampaikan kepada muridnya, terus muridnya menjadi guru, nanti menyampaikan kepada muridnya terus. Ini namanya silsilah ilmu. Ilmu itu didapat dengan estafet sampai kepada Nabi SAW. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ilmu mereka didapat dari guru didapat dari gurunya, terus sampai mana? Sampai Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, dan ini membenarkan sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Maka kewajiban setiap muslim adalah mengikuti manhaj cara beragama mereka secara ilmu, amal dan dakwah. Kewajiban kita setiap muslim dan muslimah adalah mengikuti manhajnya para sahabat. Dalam apa? Dalam akidah kita ikuti sahabat, dalam ibadah kita ikuti sahabat, dalam muamalah kita ikuti sahabat, dalam akhlak kita ikuti sahabat, dalam kezuhudan juga ikuti sahabat Nabi SAW. Maka jadilah seorang ahlus sunnah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita mengambil akidah dari akidah ahlus sunnah, kita mengambil ibadah dari ibadahnya ahlus sunnah, muamalah yang juga muamalah ahlus sunnah, akhlaknya dan zuhudnya juga kita ambil dari mereka. Ya, jangan hanya mengambil akidahnya saja ahlus sunnah, tapi kalau akhlak, saya cari akhlak dari kelompok lain. Nah, seperti itu. Islam itu sempurna, tidak butuh kita mencari dari kelompok-kelompok yang lain. Kalau masalah ilmu, masalah hadis, kita ambil dari ahlus sunnah. Tapi kalau masalah pergerakan, masalah jihad, kita ambil dari kelompok yang lain. Tidak seperti itu. Kita ambil seluruhnya
dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka telah mengajarkan semua syariat Islam ini dengan sedetail-detailnya, sesempurna-sempurnanya. Kemudian berkata, beliau menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kita meyakini apa yang telah ditunjuki oleh Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu hadis Nabi, dan ijma itu kesepakatan kaum salaf. Kaum salaf itu para sahabat. Jadi kalau dikatakan salaf itu para sahabat. Yang mengikuti sahabat namanya salafi. Jadi kita ini bukan salaf tapi salafi, pengikut sahabat. Dan apa yang telah dibenarkan oleh nukilan-nukilan yang mutawatir dari dalil-dalil akliyah bahwa sesungguhnya para sahabat adalah seutama-utama makhluk, ya bukan seutama manusia lagi, seutama-utama makhluk sesudah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pada zaman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca satu hadis lagi. Bab yang kelima. Di bab yang kelima, Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala membuat bab sangat rendahnya dan hinanya kehidupan dunia ini di sisi Allah. Karena kita semuanya kan nganggap dunia itu suatu yang berharga. Kalau ada iming-iming dunia, kita tergerak. Siapa yang melakukan ini, saya kasih 1 juta, tergerak, teriming-iming. Karena kita menganggap dunia itu berharga. Tapi ternyata di sisi Allah rendah. Nanti kita akan baca. Biar mindset kita ini mulai sedikit berubah lagi. Walaupun memang kan kita ini sudah difitrahkan senang dunia, senang dengan wanita, senang dengan anak-anak, senang dengan dinar dan dirham, kendaraan, pertanian, dengan pekerjaan, itu memang fitrah. Tapi sekarang kita akan berusaha sedikit merubah mindset kita ini, pikiran kita ini, bahwa dunia ini tidak seperti itu sebenarnya. Karena nanti akan kita baca bagaimana pengajaran Nabi kepada para sahabatnya. Dia menggambarkan bahwa dunia itu sebenarnya harusnya rendah dan dihina. Dan kita ini tidak terlalu terlampau dalam mencintai dan mengagungkan dunia ini. Sementara urusan akhirat kadang kita menganggapnya rendah, murah. Kita diiming-imingi akhirat tiap hari, diiming-imingi akhirat. Siapa yang melakukan sedekah ini nanti pahalanya ini dapat istana di surga. Posisi istana di surga. Kayak murah sekali istana di surga ini. Kita kayaknya dalam urusan akhirat ini kok kayak gak ada iming, gak ada greget, ya, gak teriming-imingi, nganggap murah. Nabi SAW mengatakan, sholat 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ternyata lebih baikkan lagi sholat 2 rakaat. Ternyata sering kita bukan hanya nggak sholat qobliyah subuh, sering masuk, bahkan sering sholatnya bangkong, subhanallah. Ya bangkong setelah jam 5 dan sholat berjamaah. Padahal diiming-iming. Coba bayangkan kalau seandainya ada seorang kaya, saudara kaya misalkan, siapa yang sholat subuh nanti saya kasih 1 juta, insya Allah semua kita ini akan tergerak, akan masang alarm, saya ini harus bisa bangun ya, bayar 1 juta. Berarti kan mindset kita masih ya itu berharga. Kalau pahala-pahala akhirat itu masih murah, itulah kita. Beda dengan para sahabat Nabi SAW. Nah, kita akan baca sekarang hadis yang ke-6. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi dakhilan fi ba'dil 'aliyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di pasar. Ini memberikan faedah bahwa seorang nabi, seorang ulama, seorang yang soleh tidak mengapa dia di pasar. Jualan di pasar bukan aib. Kalau ada ustaz kok dagang jualan di pasar, jangan dicela. Ya, bekerja itu salah satu di antara hal yang mulia. Kerja di pasar, walaupun pasar itu tempat maksiat, asalkan dia ini menjauhi kemaksiatan tersebut, bukan aib. Nabi SAW juga lewat jalan di pasar.
ada belanja di pasar. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di pasar dakhilan min ba'dil aliyah, masuk di daerah-daerah pasar itu, wan nasu kana fatahu, dan para sahabatnya berada di sekelilingnya. Barangkali Rasulullah bersama beberapa para sahabat jalan-jalan, mungkin pengen belanja, pengen cari sesuatu di pasar. Nabi Sallam sekali lagi, dalam momen-momen yang seperti ini, yang mungkin kita kalau bersama teman kita dengan ustaz kita dalam perjalanan, kita ini kan biasanya ngobrolnya urusan dunia, seolah-olah urusan akhirat itu saat taklim. Kalau sedang jalan bareng, ya ngobrolnya urusan kerja lah, urusan olahraga lah, urusan bisnis lah. Kalau nasihati ya nanti saat taklim, kan seolah gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini jalan belanja ke pasar, kemudian ngajari, memberikan pesan-pesan kepada para sahabat. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati marrobijet bijet asak kamayitin, melewati bangkai kambing yang telinganya cacat. Ada bangkai kambing yang cacat. Pertama bangkai, yang namanya bangkai nggak bisa dimakan, haram. Kemudian kambingnya yang jadi bangkai itu cacat, mungkin sudah dihinggapi lalat-lalat barangkali. Fatana walahu, maka Nabi SAW mendekatinya. Fa'akhoda diuduli, kemudian memegang telinga yang cacat tadi, yang mungkin dengan kayu pegang dengan kayu tersebut telinga yang cacat dari bangkai kambing ini. Sumakola, kemudian Nabi mengatakan di hadapan sahabat-sahabat, ketika mau belanja di pasar, Nabi SAW lihat bangkai, kemudian masukkan nasihat sekarang di sini. Di pelajaran bagi kita semuanya. Di momen-momen yang mungkin kita anggap itu momen-momen yang untuk urusan dunia, belanja di pasar, sedang olahraga, sedang jalan-jalan pagi, kita masukkan dengan anak kita, dengan teman kita, mungkin dengan tetangga kita yang masih awam, mungkin kita bisa memasukkan momen-momen itu untuk beri nasihat. Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Antum mau beli ini seharga 1 dirham. 1 dirham murah, bukan dinar ya. 1 dirham sangat murah sekali. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Oh, tidak ada yang mau ya Rasulullah. Buat apa itu bangkai itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum, ya sudah. Siapa yang mau ngambil gratis, enggak usah bayar, enggak usah 1 dirham, gratis sudah diambil. Faqalu, maka para sahabatnya mengatakan, wallahi ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban fihi. Demi Allah ya Rasulullah, andaikan itu kambing itu hidup, itu cacat, telinganya cacat. Kemudian fakaifa wa huwa mayyit, lalu bagaimana kalau itu jadi bangkai? Ya, nggak ada, walaupun dikasih gratis, nggak ada yang mau bersama Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan itu. Jadi memberikan perumpamaan gaya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat perbandingan. Dia seorang itu mikir, kalau itu kamu tidak mau karena dianggap suatu yang zina, suatu yang busuk, nggak ada gunanya, maka Nabi mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, la dunya, sungguh dunia ini, ahwanu ala Allah, lebih hina di sisi Allah, min hadza alaikum, dibandingkan bangkai ini bagi kalian. Ulang. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, demi Allah, dunia di sisi Allah itu hina, lebih hina itu dibandingkan bangkai ini, itu dianggap kalian sesuatu yang hina. Maka apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain?
Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqallahu al-kafiru syurbata ma. Berarti yang sahih. Andaikan dunia itu ada harganya di sisi Allah, maka Allah gak mungkin ngasih rizki kepada orang kafir walaupun seteguk air, walaupun satu gelas air minum ini Allah gak mau ngasih kepada orang kafir kalau ada harganya. Tapi ternyata Allah kasih orang kafir, bahkan kadang-kadang banyak kekayaan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan juga, Allah yutib dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Allah itu berikan dunia. Dunia itu ya rupiah-rupiah, ya kendaraan-kendaraan, kemudian ternak-ternak, itulah dunia. Allah berikan dunia ini, kata Nabi SAW, kepada yang Allah cintai, para kekasihnya, dan juga yang Allah murkai. Jadi Allah itu ngasih dunia kepada kekasihnya Allah, kepada orang soleh, ataupun musuhnya Allah, orang kafir, orang yang bejat pun dikasih dunia kepada Allah. Kenapa? Karena gak ada istimewanya. Orang itu kalau sudah terserah bagian, kalau gak ada harganya kan ya. Wallahu la yutiddin ila man, tapi Allah tidak mungkin memberikan hidayah, memberikan nikmat Islam dan sunnah kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau dunia yang dia cintai, yang tidak dicintai Allah diberi. Allah berikan dunia kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga berikan dunia kepada Qarun. Kenapa Allah berikan kepada Qarun? Bukan karena Allah cinta dengan Qarun, tapi apa sih dunia itu? Tapi Allah tidak mungkin memberikan hidayah kecuali kepada kekasih-kekasihnya. Maka hidayah, Islam dan sunnah, ketaatan ini adalah sesuatu yang istimewa untuk orang-orang istimewa. Ya. Hadis ini para jamaah sekalian, hadis yang sahih, yang mana di sini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada nomor hadis ke 2957. Sekali lagi hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu sebenarnya rendah, hina. Ya. Lebih hina dibandingkan bangkai kambing tadi. Dan para sahabat Nabi SAW terus diingatkan oleh Nabi SAW sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang zuhud seperti itu. Jadi para sahabat Nabi di awal-awal itu juga seperti mungkin kayak kita ini, gregetnya sama dunia, sama dunia kuat. Makanya kata Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan yang secara makna begini, ada beberapa dari kami para sahabat yang awal masuk Islamnya karena dunia. Nabi SAW kita tahu ya, salah satu triknya Nabi SAW mengislamkan para sahabat adalah dengan ngasih dunia kepada mereka, bagi-bagi makanan, bagi-bagi harta kepada mereka, orang-orang yang bisa ditarik oleh tokoh dari kabilah apa yang masih kafir nih. Lalu dia minta satu kambing kepada Nabi SAW yang baru dapat harta zakat. Kambing kan ada zakatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Bapak ingin kambing ya? Oh ya, saya ingin kambing. Bolehkah pilih satu dari beberapa kambing Anda ya Rasulullah? Oh enggak, itu satu kandang gede. Bapak bawa semua. Subhanallah. Bawa semuanya. Benar itu semuanya dibawa? Iya, bawa semuanya. Maka tokoh tersebut pulang kampung, dia temui teman-temannya, ya kaum aslimu, semuanya ayo masuk Islam. Fa inna Muhammadan la yu'ti fa inna Muhammadan yu'til atiyah la yakhaful faqr. Wahai masyarakat, wahai kaumku, wahai orang-orang, semuanya ayo masuk Islam semua dah. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih enggak takut-takut fakir dia. Saya dikasih di kambing satu kandang. Salah satu trik dari itu. Maka kata Anas bin Malik, dahulu sebagian kita ini masuk Islam karena dunia. Kata Anas, tidak berselang waktu lama, maka dunia tidak ada harganya bagi kami. Ya. Awal-awalnya karena iming-iming dunia ini,
sudah tidak ada lagi harganya bagi kami. Yang menjadi perlombaan kami adalah akhirat. Setelah itu ya, setelah lama ngaji bersama Nabi SAW. Karena kajian Nabi SAW tentang dunia, tentang akidah. Saya pesankan pula dalam awal-awal kita belajar ini, dua yang butuh untuk kita kuatkan. Pertama adalah akidah. Yang kedua adalah tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Karena itulah di awal-awal Islam Nabi SAW terus masalah akidah, masalah tauhid, kemudian menjelaskan hakikat hidup di dunia itu. Kamu itu di dunia itu untuk apa sih? Nanti kan mati. Kalau sudah mati kan hartanya ditinggalkan. Biar dia tahu lah hakikat dari kehidupan dunia ini. Ya, kita pelajari akidah dan kita selami hakikat dari kehidupan dunia yang fana ini. Jadi para sahabat di awal Islam, seperti kita ini mungkin harapannya nanti dapat pemasukan, jadi orang yang kaya, punya ini, punya itu. Tapi setelah lama ngaji bersama Nabi SAW, mereka mengatakan, maka dunia ini tidak ada lagi harganya di sisi kami. Makanya kata sahabat Abu Dzar, dari sahabat-sahabat yang miskin, udah bercerita, kami pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan kondisi kami para sahabat Nabi SAW. Jadi yang miskin-miskin ini datang kepada Nabi SAW, ya, mengadu kepada Nabi SAW. Apakah mengadu karena miskin, karena nggak punya ini, nggak punya itu? Tidak. Kata mereka yang diwakili oleh sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri wal ujuri. Wahai Rasulullah, kami sedih, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kami borong pahala. Yang membuat mereka sedih bukan wahai Rasul, kami sedih ya Rasulullah karena tetangga-tetangga kami sudah nambah kendaraannya, sudah renovasi rumahnya. Bukan itu ternyata. Wahai Rasul, kami bersedih orang-orang yang kaya dari kami borong pahala. Mereka rajin sholat seperti kita rajin sholat, rajin taklim seperti kita, rajin puasa seperti kita. Cuma mereka bisa sedekah ya Rasulullah, kita yang miskin dan mampu sedekah. Nah, ini ternyata yang membuat mereka sedih. Maka Nabi SAW mengajarkan, kalau begitu kamu banyak berpikir. Setiap ucapan subhanallah itu sedekah, ucapan alhamdulillah itu sedekah, ucapan Allah Akbar itu sedekah. Perbanyak itu ya, untuk menyaingi saudara-saudaramu dari kalangan orang-orang yang kaya. Kan kita juga bisa demikian. Jadi nasihat terutama untuk saya pribadi, untuk yang menyampaikan ini, ya memang hati ini begitu kuatnya kadang-kadang dengan urusan dunia, dengan pernak-perniknya dunia. Kita semuanya belajar, yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama belajar. Dan introspeksi diri, sudah berapa lama kita ini taklim, ngaji, kenal sunnah ini? Sudah berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin sudah ada yang sampai 10 tahun. Coba perhatikan, apakah kita seperti para sahabat yang hanya beberapa bulan? Kan Nabi SAW itu ke Madinah, di Madinah hanya 13 tahun. Dan saat itu ketika Nabi SAW di Madinah, mereka para sahabat-sahabatnya itu awal-awalnya mungkin sangat senang sama dunia ini. Tapi setelah itu paling berapa tahun ngaji bersama Nabi SAW? Mungkin nggak sampai 1 tahun. Sudah tadi kondisinya mereka seperti itu. Ya, perlombaannya perlombaan akhirat, bukan perlombaan dunia. Kita introspeksi. Sudah 2 tahun, 3 tahun saya sudah belajar lama. Tapi dengan dunia kok masih selalu terngiang-ngiang. Kalau hilang dari harta kita, begitu sedih, begitu susah. Tapi kalau hilang sholat qobliyah subuh, masih aman-aman, masih tenang-tenang saja. Nanti perlu dipertanyakan kan, HP kita hilang, sudah bingung, kita marah-marah dengan istri, dengan anak-anak. Gimana? Pusing, stres seolah-olah. Dan HP yang hilang. Tapi kalau bangkok, nggak bisa sholat qobliyah subuh, kayaknya tenang-tenang saja. Nggak pernah sedih, nangis, kemudian marah-marah. Ini kan ada sesuatu ini. Berarti iman kita ini masih sulit. Sudah mungkin 5 tahun, sudah lama kita ini belajar tentang sunnah Nabi SAW ini, tapi kadang-kadang seperti itu. Sudah seperti itu, seolah-olah dia seorang yang alim, gampang nyala.
wal ilmu atau sesat. Ya sholat qobliyah subuh aja jarang-jarang, tahajudnya jarang-jarang, seolah dia seorang nabi yang nyalahkan umatnya. Akan kita ini introspeksi diri. Ya, jangan nyalahkan orang lain, cukup diri kita, keluarga kita perbaiki. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk menjaga diri kita dan para keluarga-keluarga. Ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari percikan api neraka. Allahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca ini bermanfaat bagi kita, khususnya demi Allah, untuk pribadi anak pribadi. Kemudian mampu mengamalkannya, ya, menjadi nasihat untuk anak dan mengingatkan bahwa memang dunia itu suatu yang rendah, yang tidak perlu kita galaukan kalau kita tidak mendapatkannya. Mudah-mudahan selalu angan-angan kita adalah kebahagiaan akhirat, surga yang Allah SWT janjikan bagi orang yang bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.